yang enak itu kalau masyarakat mau dikasih 50.000, 100.000, itu yang enak itu anggota dewan, bukan masyarakat. Ya. Tentunya yang pertama yang harus dicatat yaitu tentang tentang kenakalan remaja. Jadi saya turut prihatin dengan perkembangan zaman yang memang berada di desa kita ya, di desa Jatimulya ya. Karena saya kaget gitu, nggak tahu karena memang dulu saya tidak di kampung sehingga saya tidak dengar, ataukah memang dulu tidak ada gitu. Cuma memang prihatin ketika saya menjabat, puncaknya itu di 2022 ya. Banyak kasus yang memang menurut saya sangat miris ya, sangat miris. Untuk bahkan kasus terakhir baru sebulan terakhir kemarin itu yang paling menyedihkan. Dan hal ini bukan hanya tanggung jawab seseorang, tapi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab semua, tanggung jawab saya selaku kepala desa, begitu juga tanggung jawab Bapak Ibu semua yang ada di lingkup terkecil RT RW ya, begitu juga Linmas. Jadi saya ingin Bapak Ibu RT RW ini lebih peka ya, lebih peka, lebih aktif, jangan hanya menjadi simbol ya, jangan hanya menjadi simbol bahwa RT RW islah jangan lumayan nih gitu. Jadi inginnya Bapak Ibu RT RW ini lebih peka apa yang terjadi di lingkungannya masing-masing. Jadi saya minta Bapak Ibu RT RW di sini menjadi pelopor. Kalau ada apa-apa lapor, datangi sendiri. Kalau udah laporan sendiri tidak di ini, ya tinggal ngasih tahu yang lain, ngasih aparat desa yang lain. Nggak perlu kasih tahu ke saya. Ya. Jadi saya ingin Bapak Ibu RT RW jangan cuek. Dan saya ingin juga kepada Bapak Ibu RT tolong ngasih contoh yang benar. Itu karena kenapa? Karena saya yakin yang namanya orang desa, baik dari RT, RW sampai ke aparat desa, semua tindak tanduknya itu diawasi oleh masyarakat. Ya, pasti diawasi dan kita harus sadar ke arah sana. Gitu, pasti di ini. Jadi tolong berikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat. Ya, jangan sampai ketika kita ngomong ke masyarakat tapi kita tidak memberikan contoh yang baik sehingga masyarakat tidak akan mendengar apa yang kita sampaikan, bahkan malah mencemooh apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita, dengan pekanya kita semua bisa meminimalisir kenakalan-kenakalan remaja khususnya di desa kita. Ya, karena kalau semakin cuek lingkungan, semakin parah lah lingkungan. Nah, terus selanjutnya seperti biasa bisa menyampaikan yang harus kita ini kan adalah politik kebangsaan. Tahun ini adalah tahun politik Pak Bu ya. Tahun ini tahun politik. Saya jamin 3 bulan ke depan itu akan ramai. Karena kenapa? Karena datanglah pesta demokrasi ya. Pemilihan legislatif, pemilihan DPR dari kabupaten sampai ke pusat. Gitu. Itu se-Indonesia serentak dan terjadi di awal tahun bulan Februari, dan itu ramai-ramainya akan 3 bulan ke depan pasti akan ramai. Makanya saya ingin hayu kita ingatkan politik kebangsaan. Apa itu politik kebangsaan? Berpolitik yang memang untuk kebaikan bersama. Karena apa? Karena Pak, kita semua tidak boleh anti politik. Ya, tidak boleh Pak Bu. Kita ini tidak boleh anti politik dan kita itu diwajibkan untuk berpolitik. Ya, karena kenapa? Karena John politikon, manusia adalah makhluk politik. Ya, wajib, manusia itu wajib berpolitik, akan tetapi tidak wajib berpartai. Ya, jadi beda Pak Bu, antara berpolitik dengan berpartai itu berbeda. Ya, kalau Bapak Ibu RT RW tidak boleh berpartai, tidak boleh, tapi wajib berpolitik. Ya, berpolitik untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bersama. Karena kenapa? Tugas kita menyadarkan masyarakat. Jangan sampai selama ini yang terjadi di mana-mana, ya, masyarakat itu hanya tertipu oleh rayuan 50.000
Ya, tertipu oleh rayuan 100.000. Dan itu hanya berlaku 5 tahun sekali, Pak Bu ya. Kita bisa lihat sendiri ketika menjelang pilkada, menjelang pileg, masyarakat dibumbui 50 ribuan. Ya. Dan setelah jadi, saya jamin dewan tersebut tidak pernah datang ke sini. Ya. Tidak pernah datang lagi ke sini. Gitu. Dan tidak ada sumbangsi yang memang menguntungkan masyarakat. Ya, kita arahkan untuk kebaikan bersama. Jadi jangan sampai masyarakat merasa senang dengan uang 50.000, akan tetapi anggota dewan senang dengan karakter masyarakat yang seperti itu. Itu salah, Pak Bu. Bapak Ibu harus sadar bahwa gaji anggota DPR Kabupaten Kuningan itu 1 bulan kurang lebih di angka 45 juta, Pak Bu. 1 bulan. Ya, 45 juta. Dan mereka punya anggaran reses. Reses itu 4 bulan sekali, Pak Bu. 4 bulan sekali itu anggota dewan wajib mengunjungi masyarakat yang menjadi yang menjadi titik suara terbesar mereka. Dan itu wajib. Dan mereka datangnya ke masyarakat 4 bulan sekali itu dibiayai, Pak. Ya, bukan gratis, dibiayai. Puluhan juta mereka dibiayai oleh negara, bukan duit pribadi, bukan. Dan setelah itu, yang namanya anggota dewan itu ada aspirasi, Pak. Ya, aspirasi anggota dewan di Kabupaten Kuningan saat ini adalah 1 miliar satu anggota dewan. Satu anggota dewan 1 miliar. Ya. Yang enak itu kalau masyarakat mau dikasih 50.000, 100.000, itu yang enak itu anggota dewan, bukan masyarakat. Ya, karena hitungan mereka sudah keganti, hitungan bulan saja sudah keganti. Itu, nah tujuannya. Dan masyarakat tidak akan pernah anggota dewan tidak akan pernah berpikir. Tapi kalau kita bareng-bareng menolak apa yang namanya money politik, menolak bagi-bagi uang, tapi kita kerjasama dalam bentuk bangunan, ya bangunan. Nah itu nanti anggota dewan akan cerdas. Ya mereka akan menggulirkan aspirasinya secara utuh. Gitu. Nanti aspirasinya akan diberikan. Jangan sampai aspirasi yang 1 miliar 1 tahun ini tidak pernah seperti ini. Sekarang kalau kita hitung bersama, Pak Bu, kalau 1 miliar dalam 1 tahun, berarti 1 bulan anggota dewan itu kasarnya punya anggaran sekitar 80 juta kurang lebih. 1 bulan 80 juta. Di luar gaji, Pak Bu, itu. Aspirasi namanya. Kurang lebihnya segitu. Ya itu kayak kita yang dibodohi. Sedangkan kalau mereka ngeluarin uang 50.000 semenjak pemilihan, paling mereka keluar 20-30 juta. Ya, sedangkan mereka 1 bulannya saja hitungannya 80 juta. Ya, gajinya aja 45 juta. Yang enak ya mereka. Ya, kita hanya jadi korban. Makanya kita bareng-bareng di sini berpikir, ayo. Gitu ya, ayo kedepankan politik kebangsaan kita bareng-bareng ya. Saya ingin kita bareng-bareng karena memang Puhun mungkin sudah tahu partai mana yang membantu, anggota dewan siapa yang membantu, ya itu dukung. Terkait Pak, kitanya gimana? Kalian ngobrol dengan anggota dewannya. Ya. Kalian ngobrol gitu. Karena saya tidak pernah ikut campur dan saya tidak pernah menerima uang sepeser pun. Selama saya bekerja dengan mereka saya tidak pernah menerima. Karena bagi saya yang penting masyarakat merasa terbantu. Tanpa menyampingkan kepentingan tim. Ya, timnya siapa? Ada tim inti dan ada Bapak Ibu RT RW. Panginten etanya, mudah-mudahan tadi ku abdi disampaikan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua, mengantisipasi tentang kenakalan remaja, tentang politik kebangsaan, mun aya naon laporan heula ka desa ulang luhurnya. Gitu. Jadi tamu di atas jam 10 suruh pulang. Jam 10 suruh pulang. Tuh, gitu. Jadi hal-hal yang buruk kita pertegas saja. Gitu. Cukup ya, cukup. Terus panginten eta bae anu disampaikan ku abdi kirang langkungna abdi nuhun punten amun aya kata atau ucapan abdi nu kirang raos anu membuat Bapak Ibu kasinggung abdi nuhun punten.